Anggota DPR keberatan dengan usulan kenaikan biaya haji yang dibayar jemaah haji atau biaya perjalanan ibadah haji BPIH reguler tahun 2025. Langkah apa agar biaya haji 2025 bisa turun? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, dalam kondisi prihatin bagi sebagian masyarakat yang sedang terhimpit masalah ekonomi, usulan kenaikan biaya haji yang dibayar jamaah haji tentu terasa berat. Bisa-bisa calon jamaah mundur atau menunda keberangkatan hajinya karena kenaikan biaya haji tahun 2025. Tingginya usulan biaya perjalanan ibadah haji BPIH kepada calon jamaah haji tahun 2025 mendapat sorotan dari kalangan legislator. Anggota Komisi 8 DPR berharap biaya haji yang dibebankan kepada jamaah atau BPIH tahun 2025 dari 65,3 juta rupiah bisa diturunkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penentuan biaya dan penyelenggaraan haji 2025. Dalam rapat dengar pendapat Panja BPIH 2025 dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif, anggota Komisi 8 DPR kompak menolak usulan kenaikan BPIH 2025 yang dibayar jamaah haji. Inilah suara wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi jamaah haji. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo kan sudah menghalu-halukan bahwa diharapkan biaya perjalanan haji 2025 ini turun. Tentu beliau tidak hanya begitu saja mencanang hal, tentu sudah dapat info-info juga. Kira-kira mana yang bisa diturunkan? Kira-kira mana yang bisa kita kurangkan gitu. Nah, tentu kami DPR sangat merespon apa pernyataan Presiden itu untuk turun. Nah, tentu harapan kita bersama bagaimana sekeras-kerasnya kita menurunkan komponen-komponen biaya haji ini gitu. Tidak hanya 20.000, itu kan main-main kita Pak. Turunnya turun tapi 20.000, tapi BPIH-nya naik 65 juta gitu. Nah masyarakat tahunya kan yang dibayarkan dia. Berapa yang dibayarkan dia dibandingkan dengan tahun lalu itu naik gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini kita hendaknya respon bersama-sama terhadap statement Pak Presiden itu. Di mana komponen-komponen ini masih bisa kita tekan, Pak. Seperti penerbangan gitu. Itu Garuda itu kan BNN, punya pemerintah. G2G kan lebih enak rundingnya, Pak. Nah, kami tidak tahu Kementerian Agama sampai sejauh mana pendekatannya ini ke Seknek. Supaya nanti melalui Pertamina, melalui penerbangan ini bisa ditekan, Pak. Artinya dari biaya yang kemarin biaya penerbangan itu 33 juta itu ya kan bisa diturunkan lagi gitu. Karena komponen terbesar dari BP ini adalah penerbangan. Nah, kami belum nampak secara jelas upaya-upaya Kementerian Agama dan Dirjen PH untuk menurunkan usaha keras itu belum nampak. Belum nampak di sini. Padahal barang ini bisa diturunkan. Ya kan? Nah, contoh misalnya kemarin 2024 menurunkan 1 SAR saja kita kemarin untuk makan itu
Dari 16.50 kita mintakan 1 star, itu ribut setengah mati, enggak bisa turun. Tapi ternyata bisa 15 sekarang. Ini ada apa gitu loh Pak. Jadi jangan kita ini ditekan, diancam dulu baru bergerak. Baru serius gitu loh. Kok bisa turun 15? Dulu 16,5 Pak. Sampai mukul-mukul meja kita Pak. Iya. Enggak usah 50, 0,5 rial turun, enggak bisa bergerak. Ternyata sekarang jadi 15. Ya. Nanti jangan juga penerbangan seperti itu, masih 33. Tahu-tahu 30 bisa. Ya kan? Nah, itu maksud kami, itu bekerjalah kita dengan hati nurani, karena 60% ini petani, Pak. Ini beribadah kita ini. Dengan bisnis yang dikedepankan di dalam haji ini, Pak. Saya mengetuklah hati para staf dirjen PHU ini dengan apa namanya, mana tinggal hajinya kan begitu-gitu terima saja, Pak. Iya kan? Karena Bapak besok 2026 akan penyelenggaranya gitu. Nah, ini contohnya penerbangan ini kan Pertamina sini BUMN, pemerintah, Garuda. Kenapa hanya 33? Ya kan? Jadi maksud kami, ajukanlah angka-angka ini yang betul-betul realitanya, yang tidak banyak bergeser nanti. Nah, kami sangat ternyah juga. Kenapa Wamen, Kementerian Agama ini sanggup mengajukan 86,139 juta, Pak. Walaupun mungkin angka-angka dari mana, tapi kok tentu Wamen nih Pak, Wakil Menteri. Tak mungkin mengusulkan sembarang aja gini nih. Nah, kalau kita tengok poin-poin yang disampaikan oleh Wamen ini ada masuk akal juga ini. 87, sekian ini. Nah, kami tidak tahulah koordinasi antara Menteri Agama dengan Wamen, kok ada 2 versi gitu loh. Yang diserahkan kemarin, yang diterima oleh Pak Ansori kita. Nah, kami catatan kami nih. Jadi BPH dan menurut versi Wamen ini 86, sekian. Menurut Kementerian diajukan 93, sekian. Nah, internal aja sudah ada perbedaannya, Pak. Ini celah kami masuk nih, Pak. Terhadap item-item ini. Nah, jadi prinsipnya turun, Pak. Jadi kan 20.000 gitu loh. Ya ngono tapi jangan ngono gitu loh. Ya. Jadi ini, Pak. Dan sudah berulang-ulang masalah begini nih. Ya kan? Di lapangan masyarakat sudah mengomentari, Pak. Saya akan balik ke dapil. Pak, Syahri Jamili panggil HBA. Pak, HBA itu tidak turun kelihatannya haji. Masih tetap sama katanya, malahan meningkat. Itu hitungan mereka itu. Saya bilang nanti turun. Nah, kemarin menarik bagi kita adalah apa yang disampaikan Pak Wamen. Saya pikir itu sudah suara dari pemerintah kemarin. Kalau dia dari Pak Wamen itu turunnya sampai 20 juta kalau dilihat, 86 juta gitu. Ya, itu menarik. Nah, kalau itu memang bisa dilaksanakan itu suatu hal yang luar biasa. Setidak-tidaknya hitungan Pak Wamen itu mendekati apa yang diharapkan dari pihak kita gitu. Teman-teman juga mengatakan turun biaya haji, turun 20.000, Pak. Biaya haji turun. Tapi setoran para calon jemaah haji naiknya 160%, Pak. Dulu enggak pernah ya. Asumsi dasar kita membayar para calon jemaah 25 juta. Sekarang asumsi ini, Pak ya, harus membayar 65 juta. Berarti ada kenaikan lebih dari 40 juta rupiah. Ini 40 juta rupiah rata-rata, Pak. Kalau kena yang Jayapura lebih lagi, Pak. Lebih mahal lagi. Ya. Para calon jamaah tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad itu umumnya itu petani, nelayan. Mereka mengumpulkan 25 juta itu bertahun-tahun, Pak.
tapi harus melunaskan 40 juta, jangka waktunya tidak lebih daripada hitungan 60-70 hari, Pak. Ini bukan main-main ini. Tentunya kami Komisi 8, apa yang menjadi harapan dari Pak Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji tahun 2025 dan juga menyesuaikan kesanggupan daripada rata-rata jamaah haji dalam pelunasannya. Jadi kalau kita lihat harus membayar 160% itu bukan berat, Pak, tapi amat sangat berat sekali. Apakah banyak komponen yang bisa dipangkas? Banyak sekali. Ini bukan sekedar angka-angka saja saya kira gitu ya. Bukan persoalan 60, 40, 70, 30. Tadi saya mencoba mengutip yang disampaikan oleh Pak Ketua Panja, Pak Wahid. Ini memang harus dirasionalisasi, Pak. Prinsip-prinsip R2P ini rasional, realistis, proporsional, ini memang perlu kita kedepankan gitu. Kalau kita melihat capaian BPKH, Pak Ketua, dari tahun ke tahun terkait dengan pengelolaan dana umat ini kan trennya terus naik. Bahkan dalam data yang kami dapat, itu di 2024 naiknya 2,3%, itu kurang lebih 1,5 triliun. Nah tentu saya kira kalau di Jakarta ini di dapil saya Pak Ketua, kebetulan tidak ada petani. Adanya itu petugas kebersihan, pedagang pasar, gitu, buruh kasar di pelabuhan, gitu. Dan juga marbot ya di Jakarta Pak Dirjen. Jangan dikira mereka ini juga tidak sulit ini menabung ini Pak. Kemarin kami ingatkan lagi Pak, kami baru reses ini Pak, di Duri Kosambi Pak, itu di dalam reses mereka sampaikan Pak Pasya, kira-kira bisa bantu saya lunasin nggak ini, saya sudah harusnya berangkat ini Pak. Loh, saya agak kaget juga Pak Marwan, ini baru satu orang yang bicara itu Pak Bidin, Pak Pasha, dan kebetulan beliau ini tidak sungkan-sungkan juga. Di depan sekian banyak orang ini ditembak begitu kan kami, kaget juga. Hati pengen sekali Pak ngebantu lunasin itu. Satu, nah bayangkan kalau di dapil kami ini jumlahnya kan bukan satu orang saja gitu. Pak Pasha bisa nggak tolong bantu kami, bisa dilunasin nggak? Karena kalau tidak saya tidak bisa berangkat, pilihannya cuma satu. Pilihannya cuma dua, saya harus membayar lunas atau tidak saya mengundurkan, menunda keberangkatan itu gitu. Nah artinya Pak Dirjen, tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad itu luar biasa Pak. Saya ini sebenarnya tinggal melanjutkan saja ya, bahwa yang disampaikan oleh Pak Ahmad, Pak Hasan Basri, Ibu Seli, Pak Husni terutama gitu. Memang ini jangan sampai masyarakat kemudian sudah dibuai dengan statement Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Sangat positif loh Pak Dirjen. Semua orang WA saya mau WA Pak Dirjen, takutnya Pak Dirjen ini sibuk gitu. Ya, mau nanya ini benar apa enggak, karena kami harus menjawab. Gitu loh. Kalau urusan ini kan beda sama urusan main golf Pak. Kalau main golf itu besok hari ini bagus, besok bisa rusak. Nah kalau statement pemerintah begini ini kan apalagi seorang jabatan menteri wakil menteri ini kan punya nilai tanggung jawab gitu. Di saat memberikan statement kepada masyarakat. Nah kami inilah yang kebetulan berada di garis-garis rakyat ini yang pasti mendapatkan itu tadi Pak. Masyarakat ini mengejar kepada kita ini sebenarnya seperti apa. Nah, faktanya setelah kita rapat kemarin, informasi ini kan sudah tersebar lagi Pak ke publik. Bahwa angkanya seperti ini, angkanya seperti ini. Nah tentu saya kira Pak Dirjen dan teman-teman semuanya, panja pemerintah, ini penting Pak. Kalaupun ternyata memang nanti misalnya Pak harus tersesuaikan dengan apa yang menjadi usulan panja pemerintah gitu, usulan Kementerian Agama, mohon maaf Pak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman dari PHU ini Pak, kurangnya informasi ya, dan juga transparansi, akuntabilitas publik Pak.
masyarakat ini pintu masuknya itu selalu ke kami ini Pak. Saya kemarin sampaikan kepada Pak Menteri Agama, kami nggak tahu dampaknya ke Kementerian Agama, tapi ke kami ini luar biasa. Dan kebetulan responnya sangat positif. Nah jangan sampai kemudian setelah rapat-rapat ini tidak ada yang berubah Pak, gitu loh. Harapan mereka tetap di angka yang terjangkau, ya tentu dengan Pak Menteri Agama menyampaikan agar supaya tidak mengurangi nilai pelayanan selama di sana gitu Pak. Nah jadi Pak Dirjen, pimpinan, kami tutup ya dengan satu poin lagi di halaman 3 itu memang menarik dibaca di awal Pak Dirjen. Dari 14 poin ini 7 poin berkurang, 7 poin bertambah gitu. Jadi seolah-olah kalau rumus-rumus matematika ini dikurangi di sini ditambahin di sana. Jadi kayak sama dengan bohong, sama juga bohong gitu maksudnya gitu Pak Dirjen. Nah mungkin ya kalau bahasanya Pak Marwan kemarin itu, ya kami ini nggak pinter-pinter amat lah, tapi kalau soal matematika begini kami paham juga begitu kira-kira, gitu kan? Ini lucu memang, seolah-olah turun di beberapa poin, tapi naik signifikan di beberapa poin lainnya gitu. Terutama tadi masalah biaya penerbangan. Jadi pesan kami Pak, salam hormat dari Dapil kami Pak Dirjen, mohon para petugas kebersihan, ya, pedagang pasar, buru-buru kasar ini Pak, ya, yang tukang angkut-angkut barang naik kapal turun kapal ini Pak yang kemarin kami temui ini setidaknya bisa terbantu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji ini Pak. Para calon jemaah haji dengan informasi pertama cukup kaget dan mereka mengasumsikan bahwa atau beranggapan bahwa hal yang harus dia bayar atau yang harus dia tanggung jawab secara pribadi nggak lebih dari tahun lalu. Tapi ketika ramai-ramai bahwa ada kenaikan, mereka ya juga menanyakan pada kita. Dan menurut saya sih kita harus sensitif juga kondisi ekonomi sekarang ini. Jangan melihat dari perspektif kita, tapi kita juga harus lihat fakta yang ada di lapangan. Saya bukan meyakini, tapi saya agak pesimis bahwa mereka mampu untuk membayar 65 juta lebih. Tahun lalu saja saya banyak membantu, bukan bermaksud sombong, banyak nambahin mungkin pada mereka, warga saya karena memang begitu dekat hubungannya. Tapi tahun ini saya juga melihat ini kenaikan cukup besar. Tapi kalau kita lihat dari asumsi dasar kan estimasi itu. Sekarang masih bisa dong oleh Pak Dirjen dikutak-kutik lagi. Karena asumsi dasar ini kan tidak lepas dari indikatornya adalah data historik. Ada historical, kita punya data dengan perbandingan tadi yang disampaikan Bu Seli juga dari tahun lalu dan sebagainya. Juga tren pasar tadi saya kira juga emang tidak boleh kita lupakan. Karena kalau kita turunin begitu saja, lalu bertentangan malah atau melawan pasar, nanti konsekuensinya pada pelayanan yang tidak berkualitas. Dan perlu juga analisis keuangan harus lebih tajam lagi. Jadi ketika kita menyampaikan asumsi dasar, indikator itu harus kita kemukakan. Yang kedua, usulan juga bersifat estimasi. Usulan anggaran ini biasa eksekutif sampaikan kepada Dewan itu maksimal gitu ya, supaya dibahas oleh kita. Dan saya yakin ini bisa ketemu dan akan dengan sendirinya. Tapi pesan moral, pesan masyarakat, janganlah mereka tambah beban lagi. Berat buat. Untuk kita bisa menentukan berapa sih yang akan kita setujui atau idealnya nanti yang akan dibayarkan oleh jemaah dan juga nilai manfaat, saya rasa juga secepatnya nanti Dirjen PHU memberikan komponen-komponen yang komplit kepada kita. Karena kalau kita melihat di sini kan kita hanya dasarnya saja. Kalau kita lihat yang dulu asumsi dasar ini ada 22 komponen gitu kan. Yang waktu lalu ya ada juga 21 komponen ini tapi agak berbeda.
Jadi misalnya volume manasik tidak dimasukkan, kemudian ada layanan di Arab Saudi dan layanan dalam negeri. Jangan sampai nanti kalau kita tidak melihat secara komplit yang diberikan waktu lalu, jadi ini keperluan-keperluan yang bukan untuk jemaah dibebankan kepada jemaah. Suasana kebatinan kita sebenarnya sama, Pak, yaitu untuk meringankan beban jamaah yang mengefisien, rasional, dan realistis. Tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan, tetapi mungkin saya bisa memberikan masukan karena kalau umpama harga turun itu kan harus ada pembanding, equal enggak dengan kualitas yang akan kita berikan pada jamaah. Karena tadi Pak Pimpinan juga mengatakan dan juga rekan kami Pak Ahmad bahwa waktu itu 16,5 real itu aja kita sulit untuk menurunkan, sekarang menjadi 15 real konsumsi. Nah, saya pernah berbicara dengan jemaah-jemaah yang lain ketika di Mekah dan Madinah, dan saya melihat makanannya itu baik, itu bisa 14, Pak. Jadi oleh sebab itu mungkin bisa bisa disondingkan kok dari Malaysia, dari waktu itu Pakistan, kok bisa 14 real dengan makanannya juga baik. Nah, ini adalah masukan karena ini untuk kebaikan jamaah, sehingga nanti dengan dari situ, karena di lapangan waktu itu kita pernah melihat malah, tapi kalau 8 real itu nggak realistis, Pak. Karena kenapa? Ayamnya itu bisa buat gigit aja keras sekali. Nah, saya hanya memberikan komponen-komponen yang bisa diturunkan, Pak, karena di sini kan ada akomodasi cadangan Mekah, akomodasi cadangan Madinah, dan akomodasi maka selisih distribusi. Nah, itu seandainya diminimalkan, dimaksimalkan, itu bisa, Pak, untuk diturunkan. Saya tuh menyimpulkan bahwa penurunan biaya haji ini objektif dan benar adanya kita. Dari teman-teman semuanya tadi sudah ada masukan-masukan gitu ya. Ya mungkin dari hasil komentar ataupun pendapat dari Presiden dan Kemenak, mungkin dari Garuda dan lain-lain ini, saya menghitung di sini sudah ada angka-angka gitu. Dari penerbangan mungkin bisa 3 jutaan. 3 jutaan. Dari 34 mungkin bisa kurang ya. Aftur dan lain-lainnya lah ya. Kemudian juga Armusna. Armusna ini juga hasil saya dengan pimpinan ke Saudi. Bahwa dibayarkan mereka 4.100 tadi, 4.100-an. Kemudian saya tanya langsung orangnya, berapa Anda dibayar? Kami dibayar 2.780. Berarti kan ada 1.200 selisihnya. Nggak usahlah 1.200. Kita ambil 1.000. Itu saya hitung 1.000 itu kurang lebih 4 juta. Dari situ kurangnya. Kemudian dari catering, tadi teman-teman bilang, jangan dikurangi lah, jangan dia ada 2-3 orang tadi yang bilangnya. Teman-teman, dibayar 1650, kenyataannya di lapangan, itu dibayar 8-9 rial. Bukan dibayar segitu. Ya, dibayarnya itu 8-9 rial gitu. Bukan dibayar 1650, bukan. Jadi kalau kita kurangi pun dia sampai 13 rial, masih memungkinkan. Dia kan kurangi tadi 1 rial, 1,5 rial, jadi 15. Kita kurangi ke 13 sampai ke 13,50, itu masih mereka bayar umpamanya 10 atau berapa di lokasi, masih ada sisa. Ya masih ada sisa. Kalau kita rupiahkan, mahal itu uang makan itu. 50.000 mahal itu. Uang makan kita di sini di Indonesia aja kita bisa makan kok 30.000, 40.000. Itu tadi kalau kita rupiahkan itu 40 ribuan sampai 50 ribuan gitu. Itu Pansus juga menemukan itu.
pansus, menemukan itu bahwa di lapangan dibayarnya itu bukan segitu. Itu perlu Pak Hilman cek di lapangan gitu. Jadi kita kurangi pun dia. Tadi Bapak menguranginya kan 1,5 rial. Kita ngurangi sampai 13,5 atau 14 masih ini. Jadi itu kita ambil 1 juta dari situ. Hitung-hitungan saya ya tidak jauh beda dengan Bapak Wamen gitu. Ya, jadi kita bisa mengurangi. Tapi nanti kita perdalam lagi ke depan. Dilihat dari keterangan semua anggota, spiritnya ini turun ini. Kan begitu kan? Tinggal turunnya yang kita dalami lagi. Nah, Pak Dirjen juga harus bisa tuh, mana kewenangan Bapak yang bisa diturunkan ya turunkan. Yang lain nanti kita bicarakan. Ya, soal misalkan penerbangan, soal akomodasi, soal catering, soal itu nanti kita bicarakan. Tapi paling tidak spirit dari teman-teman semua, merefer spirit dari Pak Presiden dan Menteri Agama, itu kita sudah sama sebenarnya. Ingin turun, Pak Ansori ya. Nah, soal angka turunnya inilah yang nanti komponen-komponennya mana saja yang bisa diturunkan. Tadi sudah berkembang soal manasik, ya, soal akomodasi, soal catering, soal layanan-layanan yang lain gitu kan. Soal misalkan haji khusus, ya, yang informasinya saya juga minta klarifikasi. Tahun lalu nggak dipakai gitu ya, yang 9, sekian miliar itu. Ya coba ini kan saya juga perlu, kalau nggak dipakai ya kenapa tahun ini juga dipakai. Nah itu maksud saya, jadi bisa gitu Pak Dirjen, ini kita bisa bisa kita bicarakan lebih lanjut. Nah kalau semangatnya sudah semua turun, tinggal angkanya ini kan, mau turun berapa, kan begitu kan. Ini kan masih panjang ini setelah Pak Dirjen nanti malam kita juga dengan yang lain. Ya dengan BPKH. Kemudian besok juga dengan maskapai. Dan seterusnya. Nah saya kira spirit itu dulu ditangkap. Pak Dirjen dan dari penyelenggara haji. Soal besarannya nanti kita dalami lagi. Ya, saya kira begitu pimpinan ya. Karena apa? Karena ini angka-angka ini tentu harus kita bicarakan. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa spirit kita ingin menurunkan biaya haji di 2025. Turun dari 2024. Kalau angka 2024 50 yang dibayarkan oleh jemaah 56 juta sekian akan diturunkan. Spiritnya begitu. Soal diturunkan angkanya, yaitu panja ini yang akan membahas lebih detail. Pak Dirjen, memang banyak catatan yang Bapak nanti untuk evaluasi terkait dengan penerbangan, terkait dengan pemondokan, terkait dengan catering, terkait dengan pelayanan bis masyair, terkait dengan manasik, ya. Ini semuanya menuju pada sesuai dengan arahan dari Presiden yaitu efisiensi. Ya, kita harus lakukan. Nah, kita akan bisa menekan pembiayaan haji lebih murah manakala kita bisa menekan itu semua, ya. Pak Dirjen saya kira dari timnya sudah punya hitung-hitungan, ya. Kalau perlu timnya Pak Wakil Menteri diminta itu untuk menghitung ulang, ya. Jadi terutama ini Pak Dirjen, yaitu pelayanan di Armusna. Yang menjadi masalah itu Armusna. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.